Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di acara Sosok Prestasi Kemadiksi Riskel Undip 2024. Jadi Sosok Prestasi sendiri itu wadah untuk mengapresiasi mahasiswa berprestasi KIPK Undip untuk memotivasi teman-teman lainnya. Di sini saya bersama dengan narasumber yang sangat berprestasi, Mawapres FPIK 2024. Oke, halo. Oke, mungkin kenalin, nama aku Andrean, aku dari Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 2021. Ya, terima kasih ya Mas telah menyempatkan waktunya. Oke, Bagaimana Mas kabarnya untuk hari ini? Em, baik sih sebenarnya, cuma karena emang back to again ya, Semarang juga lagi panas-panasnya lagi, apalagi aku juga kebetulan aktivitasnya di Semarang bawah, jadi lumayan kerasa panasnya dan bikin pala pusing juga sih. Ya, alhamdulillah ya Mas kalau masih sehat. Ya, kesibukannya akhir-akhir ini apa ini Mas? In normality-nya jadi mahasiswa, apalagi jadi mahasiswa semester 6 pastinya berkuliah itu jadi nomor satu. Cuma mungkin ada beberapa agenda tambahan kayak misal aku fokus di pengembangan diri, kayak misal minat bakat dan prestasi, khususnya kayak olahraga, lalu juga ada riset juga khususnya bidang risetnya itu di ISEI sama KTI sama habis itu juga aku ada beberapa agenda kayak jadi freelance untuk jadi helper sama at least aku, apa ya, in the end aku ada kegiatan ini sih, magang di KKP juga. Oh, magang ya Mas. Sudah berapa lama ini Mas magangnya? Kalau misalnya emang dihitung dari awal banget, karena aku ada 2 kegiatan magang yang berbeda itu, kalau misalnya dihitung sendiri-sendiri aku udah 2 bulan magangnya. Cuma kalau misalnya emang digabung aku udah jalan ke bulan keempat sih buat magang. Ya Mas. Sebagai mahasiswa itu pasti ya lelah ya Mas. Laprak banyak gitu ya Mas. Namun, bagaimana sih waktu Mas Rian itu menghadapi semua itu kok sampai berjaya menjadi mahasiswa berprestasi gitu Mas? Kalau dari aku pribadi sebenarnya gampang sih. Jadi ada beberapa tips and trick yang aku pakai buat misal aku enjoy my life as a college student gitu. Yang pertama pastinya kalau misal aku buat sekolah priority, itu ada beberapa sekolah prioritas yang emang harus dipakai kayak misal penting mendesak, penting gak mendesak dan pasti semuanya pasti bakal tahu. Cuma mungkin ini adalah salah satu trik aku sendiri. Aku punya beberapa trigger buat ketika aku mau belajar atau ngerjain tugas atau sesuatu yang emang harus ada deadline-nya gitu. Jadi as a mellophile atau aku jadi seorang yang sangat suka sama musik, aku selalu mendengarkan musik di setiap saat. Jadi tidur pun bahkan aku masih dengerin musik gitu. Dan ada beberapa tahapan ketika aku ngerjain, misal aku lagi ngerjain tugas yang emang agak berat, itu malah lagu-lagu yang aku pakai sebenarnya lagu-lagu galau sih. Jadi kayak orang-orang kalau misal lagu galau dibuat nangis, aku malah kalau misal lagu galau buat nugas gitu. Oh, Habis itu aku selalu menggunakan agenda aku itu mulai dari 9 pagi, 9 IM sampai 1 dini hari. Jadi aku selalu membuka laptop dan selalu ngerjain apa yang emang bisa aku kerjain itu dari 9 pagi sampai 1 dini hari gitu, dan aku baru tidur ketika setelah jam 1. Itu emang udah jadi habit sih sebenarnya. Dan pastinya ketika kita pingin apa ya, punya suatu prestasi lebih itu harus ada ambition atau habit yang harus kita punya dari kecil gitu. When I was child itu jadi orang tua aku sebenarnya selalu nekenin sih. Jadi apa yang emang jadi tujuan kamu itu harus kamu perjuangin sendiri, nggak bisa orang lain yang misal kamu perjuangin gitu. Makanya kadang kalau misal aku pengen A banget nih, aku bisa sampai gak tidur 2 hari buat nggak nyari A ini apa sebenarnya gitu. Dan kalau aku juga pribadi buat nge-life balance ya, aku selalu kegiatan tuh cuma di hari Senin sampai hari Sabtu gitu. Jadi di hari Minggu pada akhirnya bakal aku pakai buat full tidur gitu. Emang sebenarnya nggak baik kalau misalnya kita Senin sampai Sabtu terlalu overproduktif atau productivity kita tuh lumayan bagus dan di hari Minggu kita malah menggunakan waktu luang itu yang emang notabene nggak ada kegiatan ya biasanya, itu cuma buat tidur. Tapi emang sebenarnya tiap orang punya ini gak sih, punya apa ya, punya prioritinya kebiasaannya sendiri-sendiri, oh, iya Mas. benar gitu. Oh iya, Mas tadi kan menceritakannya dari jam 9 pagi loh sampai pagi lagi jam 1 Betul. dini hari. Nah itu apa sih Mas motivasi Mas Rian itu bisa melakukan hal itu dan bisa konsisten sampai saat ini gitu Mas?
Sebenarnya kalau masalah consistently buat kita ngelakuin suatu hal itu agak susah ya bagi aku karena Ya. aku adalah tipikal personality yang emang aku cenderung mudah bosen. Tapi kayak misal aku udah mulai bosen kayak aku nyari trigger atau nyari apa ya kegiatan yang emang bikin aku nggak bosen gitu. Contohnya kayak misal akhir-akhir ini kayak misal aku lagi bosen belajar, aku nyusun bricks gitu dan emang eh, buat apa ya, buat brainstorming atau enggak gitu, buat bridgingan pada otak aja sih. Jadi biar nggak terlalu fokus sama apa yang pengen kita lakuin gitu. Terus buat motivasinya apa ya? Karena mungkin aku tumbuh dan berkembang di kondisi atau lingkungan yang emang ambisinya udah gede. Oh, Jadi emang dulu sebenarnya fun fact aku dari kecil itu aku udah beberapa kali punya ikut les privat gitu. Jadi ya. orang tua aku kalau masalah pendidikan apa ya istilahnya kayak strict gitu. Akhirnya eh, jatuhnya sampai sekarang yang di dan apa ya itu jatuhnya pada habit sih. Jadi kayak misal kita udah punya habit yang bagus dari kecil, aku itu jadi pasti bakal jadi motivasi. Tapi kalau misal in sosok apa public figure yang bisa jadi motivasi, sebenarnya aku nggak tahu ya aku punya sosok role model atau enggak yang bisa aku jadiin motivasi ketika aku mau ngelakuin sesuatu hal. Cuma mungkin motivasi terbesar kita sebagai anak dan sebagai itu kan pasti orang tua ya, dan orang tua aku adalah tipikal orang tua yang selalu bilang eh, whatever you want just do it gitu. Jadi apa yang pengen kamu lakuin ya udah lakuin aja sesuai dengan apa yang kamu mau. Yang penting satu, kamu harus bertanggung jawab dengan diri kamu sendiri. Jangan sampai kamu udah milih A tapi ternyata ketika di keberjalanan kamu milih A ini, kamu merasa kamu sudah terlalu puas dengan apa yang kamu dapetin saat itu. Jadi apa ya, kayak misal ketika kamu milih A ini akhirnya kamu nggak bertanggung jawab dengan apa yang kamu pilih gitu. Makanya itu jadi kayak jadi suatu motivasi sih. Makanya kalau misalnya aku mau ikut kegiatan atau lomba itu pasti bakal, oh, apapun yang terjadi kalau bisa dilakuin sampai akhir ya udah dilakuin sampai akhir gitu. Jangan sampai di tengah jalan kita putus gara-gara mungkin kita nggak serk sama atmosfer dari teman-temannya atau circle atau friendshipnya dari kegiatan tersebut gitu. Ya, jadi lingkungan itu sangat berpengaruh ya Mas. Ya. Betul, betul, betul. Selain itu, rasa tanggung jawab diri sendiri itu juga berpengaruh terhadap terhadap perilaku kita sehari-hari gitu ya Mas. Iya benar. Ya, jadi gini Mas, kan banyak itu mahasiswa yang kadang hanya cuma FOMO-FOMOan, ikut apa itu cuma ikut-ikutan aja, nanti nggak bisa bertanggung jawab. Nah, apakah Mas Rian juga pernah menghadapi rasa kayak tantangan, down gitu Mas tiba-tiba saat ingin bertanggung jawab? To be honest ya, jadi sebenarnya to be honest banget itu, aku juga tipikal orang yang dulu sempat FOMO-FOMOan juga gitu. Kalau misal temen aku ikut A nih, kok si dia ikut A sih, kok gue nggak ikut gitu. Kayak lah, ya gue nggak mau kalah sama si dia mah, ya gue harus ikut juga gimana caranya. Kayak cuma kita modal-modal ikut-ikut aja gitu, nggak penting lah, bodo amat sama hasilnya, yang penting mah dia ikut, gue ikut, nggak mau kalah sama temen gitu. Terus kalau misal apa ya, kalau misal di posisi down itu pasti pasti bakal ada ya, karena kayak misal ketika kita udah tahu motivasi dan tujuan kita untuk mencapai A ini, misal contohnya aku pengen ikut lomba dan aku pengen juara satu di lomba ini. Nah pastinya ketika kita mau menyusun atau mengikuti lomba ini kan kita harus nyusun draft, terus nyusun berkas dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba kayak misal kita ketika nyusun, demotivation itu pasti bakal ada gitu loh. Jadi kayak misal struggling dari tiap-tiap orang itu ini beda gitu. Dan emang bagaimana caranya buat tahu struggle-nya itu sebenarnya dari kegiatan apa yang telah kita ini sih. Jadi kadang itu terlalu banyak pikiran yang pengen kita selesai dan kita lakuin bersama-sama itu menjadikan kita overcomplicated gitu. Iya. Contohnya kayak misal ada tugas, ada organisasi nih, terus kayak mau ikut lomba. Nah, ikut lombanya tuh bukan cuma satu. Kayak misal mau ikut lomba, 3 lomba sekaligus, tugasnya ada 5 lah. Terus apalagi kalau misal dilaprak ya, mohon maaf nih asisten, banyak banget lapraknya. Ah, betul banget tuh Kak. Terus kayak misal ikut organisasi juga nggak cuma satu, ada 3 mungkin. Kayak kok banyak banget ya bebannya. Jadi kayak apa itu semuanya jadi masuk ke otak dan apa yang bikin kita itu capek sendiri gitu. Padahal sebenarnya nggak ada kegiatan yang harus dilakuin, tapi kayak misal bangun tidur aja udah pusing gitu. Jadi kayak oh oh ini berarti mulai. Jadi kalau misal aku udah mulai bangun tidur aja udah pusing, berarti udah mulai banyak pikiran kan. Jadi bagaimana cara aku buat aku nggak struggling sama demotivasi aku dan kayak down in this time aku
di titik terendah aku itu kayak misal aku harus nyari tahu lagi ternyata semisal ada beberapa hal yang emang nggak mengenakan tuh orang lain tuh nggak bisa disalahkan dengan hal ini gitu loh. Dan apa yang emang udah kita pilih pada akhirnya itu ya jadi tanggung jawab kita, balik lagi kayak tadi kan. Iya mas, Kita bisa untuk ngambil apapun yang pengen kita lakuin, tapi kita harus tetap bertanggung jawab sama diri kita sendiri gitu. Makanya ketika aku udah mulai kayak gitu, yang pertama pasti aku bakal off sama sosmed aku gitu. Kadang biasanya kan 24/7 kita kayak harus sibuk sama dunia kita gitu. Tapi iya kita tuh terlalu sibuknya sama bagaimana cara kita untuk apa ya istilahnya itu memenuhi ekspektasi dari orang lain, tapi kita lupa sama diri kita sendiri gitu. Dan ketika aku pada saat itu biasanya kayak aku off sosmed, lalu juga aku biasanya lebih ke merenung sendiri sih. Mungkin aku dengerin lagu dengan apa yang aku suka gitu, dengerin lagu yang aku pengen dengerin sampai satu hari bisa nge-playlist lagu yang sama 20-30 kali, atau mungkin aku tidur seharian gitu. Jadi kayak mungkin itu adalah salah satu cara kita buat mengatasi ketika kita di titik struggling kita gitu. Dan ketika nantinya kita udah mulai tahu apa tujuan kita selanjutnya, ya kita bisa di ini apa namanya, kita bisa mulai lagi untuk mengetahui dan kita bisa mulai keep on track lagi gitu sih sebenarnya. iya mas. Berarti ya kita itu harus ya membiasakan diri juga ya mas. Betul. Di dalam mas mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut itu mas, misal ya kayak ikut lomba, ikut organisasi, kerjain laprak yang bejibun terus, datang terus gitu Betul. kan mas. Nah itu apakah ada kayak kegiatan yang selalu terkesan di hati, di pikiran mas sampai saat ini tuh apa mas? Ada sih sebenarnya sih. Jadi kayak misal kebetulan kan aku juga fokus di basket juga selain aku di Iya. kegiatan-kegiatan riset gitu. Nah, kayak misal ketemu anak-anak di UKM itu kayak seru aja gitu loh. Walaupun kadang kayak misal kita bercandanya tuh bisa dikatakan kayak berlebihan gitu, tapi kayak in the end of the day gak ada yang kayak baper-baper gitu loh di ketika kita bercanda. Terus kegiatan yang emang berkesan bagi aku ketika menang dan dapat uang sih sebenarnya. Kayak uang itu jadi salah satu tujuan kita untuk bahagia. Iya bener sih mas. Katanya sih nggak punya uang nggak apa-apa, tapi nyatanya kita Ah, semua hidup butuh ah, uang. nggak bisa, ya nggak bisa Iya. kalau nggak punya uang nggak bisa. At least ada uang buat makan gacoan kali ya. Iya mas. Oh iya mas, kan masnya ini juga anak organisasi Mawapres yang terbaru, Mawapres FPIK ya mas. Iya, tapi mau pres utama 2 ya. Ya terus selain itu mas juga masih bisa berprestasi, membagi waktunya bisa bisa sesuai dengan priority gitu kan mas. Tommy, aku nggak berani mencoba ini. Itu apakah ada saran khusus gitu mas yang bisa kami lakukan gitu? Oke, kalau dari aku pribadi ada beberapa saran sih sebenarnya. Yang pertama, pasti tentuin motivasi kamu dan tujuan kamu ketika kamu pengen memulai habit yang baru. Memulai habit yang baru itu nggak semudah dengan kita mengerjakan tugas. Memulai habit yang baru ini sebenarnya adalah bagaimana cara kita untuk mengerjakannya dengan sustainability gitu. Dengan bagaimana misal kita mau ikut lomba A, bagaimana caranya kita harus fokus ke lomba A dan lomba-lomba setelah A ini dengan motivasi yang sama, yaitu tujuannya untuk menang gitu. Dan perkara uang ya sebenarnya banyak kok lomba-lomba yang gratis gitu. Dan ada beberapa lomba yang emang dia berbayar tapi nggak yang apa istilahnya tuh nggak yang terlalu mahal gitu loh. Ada beberapa lomba yang bisa kelompok. Misal kita lombanya harganya 100.000, tapi bisa untuk 3 orang. Nah, kalau misal kita patungan kan 30 ribuan ya istilahnya 30 ribuan. Tapi kayak misal di situ kita juga harus tahu apakah kita di lomba A ini itu cuma mau kita ngetransfer uang buat panitianya aja gitu loh. Karena kayak misal aku lihat-lihat dari beberapa lomba yang pernah aku ikutin ya, pesertanya itu bisa lebih dari 50 atau 60 orang gitu loh. Bahkan ada yang sampai 70-an dan ada yang sempat sampai hampir 100 waktu itu. Dan apakah beberapa orang atau semua orang di sana itu tujuannya menang? Pastinya enggak. Ada yang pengen kayak udah gabut atau FOMO-FOMOan aja. Kayak misal yang penting dapat pengalaman aja, nggak penting menang atau kalahnya itu kan urusan akhir gitu. Tapi kayak tentuin motivasinya dulu kalau misal mau ikut lomba. Misal motivasinya juara satu, ya apa ya secara nggak langsung itu psikologis and mindset knowledge kita itu bakal berpikir kayak oh aku juara satu di sini aku harus jadi juara satu nggak bisa juara dua atau juara tiga gitu. Nah makanya kalau misal kita udah ngasih atau nerapin mindset knowledge kita
di situ atau di lomba itu jadi juara satu, kita pasti bakal lebih more dan effort dan gitu. Jadi effort yang bakal kita kasihin ke orang lain itu atau kita kasihin ke lomba ini tuh nggak sama kayak orang lain yang ngasih effort ya udah seadanya aja gitu. Abis itu kalau misal pada takut sama uang ya atau mungkin masalah ekonomi, nggak semua lomba itu harus diambil gitu loh. Oh mungkin kayak misal aku lombanya di ISEI, tapi aku harus lihat lagi apakah aku punya uang untuk mengikuti semua lomba ISEI yang ada gitu, atau hanya beberapa lomba ISEI yang penting aku tahu apakah memang lomba ini tuh apa istilahnya itu memiliki benefit yang sama atau 2 kali lipat dengan apa yang aku inginkan atau enggak gitu. Kadang kan eh, dengan uangnya itu jadi kayak misal kita jadi bingung ya kalau misal harus ngambil apa aja nih lomba isainya gitu, apakah emang lomba yang istilahnya itu lomba yang gede atau lomba yang enggak. Kalau misal tapi kalau menurut aku pribadi eh, jatah gagal itu kan banyak, Nah, jadi iya kita bener bisa mas bener itu. harus dihabisin dulu gitu. Dan aku buat jadi bisa jadi menang pertama kali di lomba itu aku harus menghabiskan 12 kali jatah gagal di lomba yang sama. Jadi 12 kali ikut lomba, aku ikut lomba dengan jenis yang sama lomba riset, itu 12 kali juga aku gagal. Dan ketika aku menang pertama kalinya, itu adalah aku juara 2. Dan ketika aku setelah juara 2 di tempat ini atau di lomba yang itu, ketika aku mengikuti lomba yang lain itu juga aku memiliki juara yang sama, yaitu juara 2 gitu. Dan bagaimana caranya atau bagaimana hasil yang emang ada itu berarti otomatis kita nggak bisa untuk menjustifikasi bahwasannya oh si aku ini hanya bisa sampai juara 2 aja loh, meskipun banyak orang lain mungkin ada beberapa problems dari orang lain yang kayak misal ya juara 2 terus spesialis runner up nih orang ini kayaknya nih, jadi kayak oh meskipun kita jadi juara 2 itu bukan suatu hal yang buruk loh. Jadi kayak misalnya emang nggak semua orang memiliki hasil yang sama gitu. Dan saran aku kalau misalnya emang kita pengen berusaha dan pengen menang di dalam suatu perlombaan itu ya emang kalau misal kalau bisa kita menanamkan pada diri kita ini tuh seenggaknya kita mau juara satu dan kita harus bisa jadi juara satu gitu. Tapi emang apakah prosesnya bakal semudah itu kan pasti bakal beda. Dan ketika kita gagal, kita itu sudah belajar sebenarnya. Kita belajar untuk oh kemarin kurangnya di sini loh. Oh Iya. kita itu kemarin kurang gaya bahasanya yang kita harus lebih diperbaiki atau riset yang harus kita lebih perdalam lagi, dan mungkin gaya-gaya berbahasa dan gaya ketikan kita yang mungkin harus lebih flexibility dan lebih dynamic lagi gitu. Habis itu eh, apa ya, kalau misalnya emang ketika kita udah menang itu jangan berpuas hati gitu loh. Jadi ada orang yang emang udah pernah menang juara satu nih, ya udah yang penting udah juara satu, aku udah selesai dan stop untuk cukup sampai di situ. Tapi bagaimana cara kita untuk kita dibagi menjadikan suatu kegiatan ini menjadi suatu habit yang baru dalam hidup kita, itu juga menjadi salah satu pertimbangan karena itu tadi apa ya, hasil atau income yang bisa kita dapetin dari suatu perlombaan yang kita menang itu juga lumayan gede gitu. Jadi nggak cuma adanya hadiah uang, tapi juga kita achieving-nya jadi lebih bagus. Lalu juga kita bisa dapat nilai SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah yang Iya. menjadi salah satu poin plus kita ketika nanti kita lulus jadi wisudawan di univ kita atau dimanapun itu. Lalu juga kita bisa nambah relasi gitu. Jadi kalau mau berpikir atau mau mempertimbangkan suatu hal itu emang nggak bisa secara mudah ya. Jadi emang harus matang-matang untuk dilakuin gitu. Itu sih sebenarnya saran aku. Ya berarti kita tidak boleh takut dengan kegagalan ya mas ya. Betul. Untuk Mas Rian sendiri bagaimana itu cara menghadapi kegagalan? Apakah langsung down gitu atau mungkin Mas Rian bisa melakukan tips atau trik khusus gitu biar kembali semangat lagi? Oke. Sebenarnya balik lagi kayak tadi yang sempat dibahas ya. Ya. Kalau misal aku lagi gagal atau misal di lomba nih udah ada sudah finalis 5 besar dan yang diambil juara 1, 2, 3 gitu, kayak kenapa nggak masuk padahal kan bisa at least juara 3 gitu. Nah ketika aku biasanya mengalami kegagalan itu apa yang aku lakuin adalah biasanya aku protes dulu ke juri. Ini sebenarnya nggak dibolehin ya kalau misal kita dikit-dikit protes, tapi sebenarnya bukan protes sih, tapi kayak kita minta transparansi nilai. Nah koreksi kita tuh apa aja gitu, dan apakah dari juri A dan juri B ini memiliki kesinambungan nilai atau nilainya mirip-mirip atau enggak nih. Oh ternyata di juri A ini nilainya tinggi di kita, sedangkan di juri B tiba-tiba dikasih rendah banget. Oh
kalau aku biasanya beranggapan oh ada yang something fishy di sini atau semisal ada sesuatu hal yang mencurigakan untuk bisa dipertanyakan kenapa kok kita bisa gagal di lomba itu. Tapi kadang eh, apa ya istilahnya itu kayak kita punya feeling atau firasat gitu. Jadi kayak misal aku ikut lomba A nih, oh aku udah punya firasat aku nggak bakal menang. Oh ya udah, meskipun nanti ketika aku gagal pun, oh, aku tahu bahwasannya diri aku sendiri aja udah mikir, oh lu nggak bakal menang di lomba ini. Jadi kayak yang ngapain kita buat protes atau kita minta transparansi nilai gitu loh. Dan ketika aku down atau mungkin aku udah berharap banget menang, terus hadiahnya gede ternyata gagal. Biasanya kayak tadi aku balik, aku nyetel lagu, aku nyari kegiatan-kegiatan yang bisa untuk apa ya, eh, mengalihkan suasana atau mengalihkan pikiranku terlebih dahulu gitu. Terus aku biasanya tidur tidur yang kayak misalnya ya udah aku pakai buat tidur dan aku membatasi aktivitas sosial aku gitu. Itu sih sebenarnya yang bikin aku kenapa ketika aku down atau aku gagal aku bisa kayak ya udahlah yang lalu juga biarlah berlalu, yang penting kita udah belajar gitu. Iya Mas, belajar dari pengalaman ya Mas ya. Betul. Setelah kita dari membahas lomba-lomba nih Mas, ini saya izin tanya untuk yang ke organisasi. Mas kan juga banyak tuh organisasi. Nah, bagaimana tuh cara memilih organisasi yang tepat Oke. terkait minat minat dan bakat kita sendiri gitu Mas? Oke, jadi organisasi ya. Iya. Kalau misalnya aku mau pilih organisasi itu sebenarnya aku lihat dulu dengan apa yang udah jadi kebiasaan aku sehari-hari dan apa yang memang udah ada di diri aku. Jadi tetap balik lagi di topik awal kita sebenarnya lingkungan berpengaruh ke Iya, semuanya gitu iya. loh, dan Iya karena benar tuh Mas. aku dari kecil aku punya social butterfly atau social apa ya energi yang gede. Jadi kalau misal aku mau ikut kegiatan atau organisasi itu aku nyarinya kegiatan-kegiatan yang berbau sosial sebenarnya. Jadi kayak misal beberapa pengalaman kayak misal dulu di Kamadiksi, lalu juga di Peduli Sosial, lalu juga di kegiatan-kegiatan pengabdian aku yang lain itu mostly adalah kegiatan-kegiatan yang memang dia itu meningkatkan kapasitas masyarakat dan berbasisnya pengabdian gitu. Nah, untuk mengimbangi itu juga itu aku juga ngeliat nih, oh ada bakat atau minat serta prestasi yang pernah aku raih nggak sebelumnya dulu mungkin di SMA, di SMP atau di SD gitu yang emang oh sebenarnya ini bisa untuk ditingkatin lagi loh. Dan aku memilih OKM olahraga itu salah satunya UKM basket gitu. Itu jadi salah satu tempat aku untuk berorganisasi. Jadi mungkin bukan hanya menjadi pemain juga di basket tapi juga aku mengurus organisasionalnya juga gitu. Jadi aku Iya juga Mas. ngurus organisasinya di basket juga. Jadi emang selain minat bakat yang apa yang udah ada di diri kita, mungkin lingkungan-lingkungan kita juga berpengaruh. Mungkin kayak misal, oh teman-teman kita ternyata mau pres semua nih, pasti sedikit banyaknya itu kita pasti bakal ikut-ikutan buat berpola pikir bahwasannya kita juga bakal bisa jadi mawapres atau ikut lomba-lomba yang berbau riset gitu. Iya. Pun misalnya kita mau ikut organisasi pasti dipilihnya bidangnya riset dan keilmuan atau pengembangan penalaran dan keilmuan gitu. Iya, iya Mas, benar sih ya. Nah, Organisasinya Mas kan juga banyak, ini prestasinya banyak, bagus-bagus semua. Tapi kadang kan gini Mas, ada itu yang mahasiswa, aku nggak mau organisasi, nggak mau lomba-lomba, aku fokus aja ke IPK biar bagus. Itu kalau menurut Mas sendiri, mending kita tingkatin IPK sebanyak-banyaknya atau kita kembangin pengalaman yang lebih luas lagi gitu Mas? oke, mungkin ini balik lagi ke personality mindset knowledge ya. Aku nggak pernah menjustifikasi bahwasanya orang yang memilih untuk itu tadi, misal pengen fokus di kuliah dan IPK-nya bagus Iya, itu adalah orang yang salah dan oh kita berbeda pola pikir gitu. Oh enggak, bahwasanya pasti mereka punya apa ya prioritinya mereka masing-masing gitu loh. Dan untuk mungkin ketika mereka ingin masuk ke Undip ini, contohnya kan kayak kita berkuliahnya di Undip nih, nggak mungkin dong kita ngambil kampus-kampus sebelah gitu. Nah misal kita mau masuk di Undip, otomatis kita mikirnya bahwasanya oh gak sekali coba kita berhasil gitu loh. Ada yang mungkin lewat beberapa jalur SNM, SBM, Mandiri, UT, terus ada kemitraan juga sampai akhirnya lolos atau mungkin bahkan gabiar dulu gitu. Jadi ketika mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dari dulu, oh mereka pengen fokus untuk menjaga apa yang mereka dapetin gitu. Makanya mereka berfokusnya kepada pengembangan IPK atau biar IPK-nya mereka bagus. Gak peduli deh aku gak ikut organisasi gak masalah, gak punya prestasi gak masalah, yang penting IPK aku bagus. Dan sebenarnya itu juga nggak jarang juga ya di dunia kerja itu
IPK bagus juga menjadi salah satu pertimbangan Iya, bener gitu. sih Mas. Apalagi kayak di instansi-instansi pemerintah, BUMN atau yang Iya, sejenisnya. betul. Nggak mungkin dong kalau misal kita IPK-nya rendah nih, aku nggak mau Iya, bilang IPK sih. IPK-nya rendah nih di bawah rata-rata lah. iya, Kita mau maksa buat masuk di BUMN, sedangkan BUMN aja setahu aku IPK-nya minimal 3 gitu loh. Otomatis kan kayak oh dia punya fokus list sendiri gitu loh. Dan orang-orang yang punya fokus untuk oh prioritinya dia adalah pengembangan diri, misal lomba, organisasi, lalu juga kepanitiaan dan pengabdian. Oh berarti mereka punya prioritas mereka masing-masing dan nggak jarang juga loh orang-orang yang berfokus kepada kegiatan-kegiatan di lain akademik ini selain berkuliah ya mereka juga punya IPK yang bagus. iya. Aku punya beberapa teman yang mereka fokus di lomba-lomba juga. Ketika kita berdiskusi secara IPK ya, oh IPK-nya 3,8, IPK-nya Wow. 3,9 dan oh berarti life balance-nya mereka emang oh nggak masalah aku ikut kegiatan-kegiatan banyak di luar akademik aku apa ya istilahnya tuh kita punya nilai yang bagus dan pengalaman ini juga kita butuh untuk kedepannya gitu loh. Misal kita lombanya di bidang riset dan contohnya nanti ketika aku lulus dari sini aku pengen masuknya ke BRIN atau Badan Riset Inovasi Nasional Iya, gitu. Nah itu juga bisa jadi salah satu pertimbangan dari mungkin pihak-pihak BRIN ya. Oh dia punya prestasi di bidang riset, dia punya organisasional yang bagus ketika dulu di perkuliahan gitu. Dia punya beberapa kegiatan ikut organisasi dan pengabdian otomatis. Oh dia secara teamwork itu juga bagus, secara individual work itu juga bagus, time manajemennya juga bisa dikatakan bagus dan mungkin dia punya ambisi yang bagus. Jadi mungkin kita bisa masukin dia menjadi salah satu apa ya bagian dari staff kita nantinya agar dia ini untuk mengambil bagian A, misal research and development gitu kan itu iya, juga membutuhkan orang-orang yang pinter riset dan nyari analisis data gitu loh. Jadi emang semuanya punya prioritas dan tujuannya masing-masing sih sebenarnya. iya, iya, bener sih Mas. Berarti gini ya Mas, kita ini diciptakan berbeda-beda. Jadi kita punya kelebihan masing-masing yang harus Betul, dikembangkan sendiri-sendiri. betul. Ya kalau dari Mas sendiri ini apakah ada kayak yang cara khusus gitu, tips khusus untuk kami anak-anak ini bisa meniru atau mengikuti, menginspirasi dari Mas Rian sendiri ini sebagai mahasiswa berprestasi, berorganisasi, IPK bagus, dan insya Allah calon lulusan terbaik nih ya. Ya ampun, amin 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 amin. Oke, mungkin kalau tips dan trik aku ya, yang pertama pasti tentuin tujuan dan motivasi kamu terlebih dahulu. Nggak perlu kita punya role model yang benar-benar bagus untuk, oh misal aku role modelnya adalah si A, aku pengen banget buat nyamain si A gitu dan oh kita nggak perlu loh buat kita benar-benar sama dengan role model kita. Jadi meskipun kita punya role model, motivasi dan tujuan kita mengikuti suatu hal itu harus lebih penting gitu. Lalu yang penting yang kedua itu kita nyaman dengan apa yang kita lakuin sebenarnya. Karena banyak orang yang mau ikut organisasi itu karena ikut-ikutan doang dan sometimes tuh dia misal dia pengennya bidang A tapi dia ternyata di tempatnya di bidang C gitu kan kan jauh banget ya ternyata dia itu akhirnya nggak mau berusaha untuk mengikuti habit dari bidang C ini jadi kayak dia jatuhnya tertekan atau dia tuh jadinya nggak punya life balancing dia ketika di organisasi dan di perkuliahan untuk di bidang ini gitu. Iya Mas. Itu jadi kayak misal kenyamanan itu juga penting sih untuk mengikuti suatu kegiatan gitu. Yang ketiga ya berarti ya itu lingkungan pertemanan sih sebenarnya. Jadi kayak misal oh circle aku ikut ini semua. Jadi secara nggak sadar tuh oh circle aku aja ikut. Ya berarti otomatis kita ikut aja gitu. Terus yang keempat kalau mau ikut lomba-lomba itu tentuin partner yang pas sih sebenarnya. Jadi kayak misal partner lomba yang pas dan memiliki pola pikir yang sama atau sejalan itu juga penting. Terus bagaimana cara kita untuk saling menghargai dan toleransi waktu ataupun effort dari orang lain juga itu jadi salah satu hal yang penting ketika kita ingin mengikuti lomba. Lalu motivasi selanjutnya atau apa ya tips and trick kali ya ke orang-orang kalau misal mau ngelakuin sesuatu hal yang baru, jangan pernah takut untuk gagal. Iya. Jadi, aku pernah baca quotes-nya dari Mbak Najwa Shihab, emang kadang tuh kita punya intinya tuh gini, eee, habisin jatah gagalnya dulu, baru kita nanti pasti bakal tahu apa sih yang sebenarnya Tuhan siapin untuk kita gitu loh. Nggak semua orang di sekali coba kegiatan atau sekali coba, melakukan daftaran, lomba, lalu ikut organisasi itu langsung diterima gitu loh. Ada yang ngomong Tuhan memberikan waktu sedikit lebih lama untuk orang ini untuk dia bisa untuk belajar lagi gitu loh.
Contohnya kayak tadi aku ikut organisasi pertama aku yang bisa diterima itu, aku harus 3 kali coba dulu baru berhasil. Lalu misal lomba aku 12 kali gagal dulu baru berhasil. Otomatis kan sebenarnya Tuhan ngasih pembelajaran di sini, dan apa sih yang Tuhan kuatin itu, yang pertama pastinya mental kita dikuatin sih sebenarnya. Iya. Jadi karena kita udah terbiasa gagal, kita bisa untuk lebih, oh oh gagal berarti otomatis ada yang salah nih di diri kita, atau ada yang kurang nih dari eh, performa gagasan atau performa dari apa ya, karya kita gitu loh. Oh, Hmm. kita harus lebih belajar. Oh, ternyata kita harus lebih apa ya, lebih eh, meriset atau mencari data-datanya lebih fokus lagi. Lalu kita harus lebih effort lagi untuk ketika kita mau ikut organisasi. Itu sih sebenarnya yang jadi motivasi ya, karena kadang tuh bukan hanya gengsi yang tinggi, tapi takut gagal itu juga melebihi apa yang pengen kita inginin gitu loh. Iya, Jadi bener sih maksudnya. kalau misal emang gengsi pada akhirnya nggak bakal selesai gengsinya gitu. Pengalaman aku ya, kalau misal emang kita gengsi sama suatu hal, kita tuh pasti bakal ogah-ogahan buat misal disuruh ke apa yang jadi gengsi tertinggi kita gitu loh. Misal aku pengen di bidang sosmas, tapi kayak misal ternyata aku masuknya bidang A gitu. Oh, gengsi banget kalau misal kumpul sama bidang-bidang si sosmas yang dulu jadi priority utama aku gitu. Jadi kayak turunin gengsi, lalu juga jangan lupa untuk belajar. Lalu yang penting ketika kita menang atau kita dapat suatu keberhasilan tuh jangan berpuas hati, karena lebih susah lagi tuh sebenarnya kita mempertahankan apa yang sudah ada, bukan meraihnya, sebenarnya kayak gitu. Iya, bener sih Mas, mempertahankan lebih susah daripada memulai. Untuk poin ketiga dan keempat nih Mas, ini cukup menarik untuk kita bahas, yaitu lingkungan pertemanan dan partner lomba. Nah, di dunia mahasiswa itu banyak nih Mas yang curhat kayak gini, cerita, aku semakin tua semesterku kok nggak ada teman. Bagaimana sih cara nyari teman? Nah, gitu Mas, apakah ada tips khusus dari Mas Rian untuk menjalin relasi? Oke, buat relasi ya, sebenarnya aku juga mulai mengalami hal yang sama sih, kayak misal mulai semester tua itu kayak, oh teman-temannya paling ya udah cuma itu aja gitu loh. Iya. Tapi sebenarnya bukan hanya kita yang merasa hal itu, tapi semua orang juga merasakan hal itu juga gitu. Ketika kita udah mulai semester tua atau kita pengen punya teman yang pertemanan yang bisa dikatakan awet gitu. Tapi permasalahannya itu bukan karena orang lain itu nggak orang lain menghindar, tapi kadang kita yang nggak mau memulainya terlebih dahulu gitu loh. Jadi kalau Iya. misal kita punya banyak teman di semester 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, teman-teman kita ini mungkin kita cuma udah satu kelas, tongkrongannya sama gitu. Iya. Tapi mungkin pas semester 5 kita udah mulai ngambil mata kuliah yang beda, pilihan kita juga beda gitu. Itu yang bikin kita mikir bahwasanya, oh kok aku nggak ada temen ya, kok teman-teman aku di sini semua ya. Nah, itu tuh sebenarnya bukan salah orang lain, tapi kadang kita tuh berdenial bahwasanya, oh teman aku ngejauh dari aku gara-gara aku udah mulai sibuk sendiri. Tapi padahal itu sebenarnya yang salah, sebenarnya kayak di diri kita sih sebenarnya yang salah. Kayak kenapa kamu harus berpikiran bahwasanya orang lain menghindari kamu, bukan malah kamu berpikiran bahwasanya, oh bagaimana cara aku untuk tetap mempertahankan pertemanan yang udah ada gitu. Jadi misalnya udah sibuk, ya udah tetap komunikasi aja gitu kan. Meskipun kita berbeda peminatan atau kelas kita beda, kan kita juga pasti bakal ketemu di kampus. Ya udah kita nyapa, lalu juga misal ada tugas kita bisa untuk ngerjain tugas bareng. Terus kayak misal ada waktu kosong itu kita bisa kayak main-main atau healing-healing bareng gitu lah. Jadi kayak misal kita tetap harus bisa bonding dan kita harus komunikasi ke orang lain, sehingga harus orang lain yang ngehubungin kita dulu. Tapi eh kita coba untuk, oh kita dulu nih yang apa ya, kita dulu nih yang nge-reach out orang, kita dulu nih yang ngehubungin orang. Jangan sampai kita gengsi dan kita nggak mau buat ngehubungin orang gara-gara lah dia sendiri yang menghindar dari aku, kenapa aku harus yang ngehubungin. Padahal kan kita bisa kayak misal ya udah kita sama-sama saling berhubungan aja, nggak perlu siapa yang menghindar duluan, siapa yang menjauh. Tapi kan semuanya terkait bagaimana cara pola pikir kita untuk menyikapi suatu permasalahan gitu loh. Nah, iya, iya Mas. Jadi temen itu ya sebenarnya banyak boleh, tapi kalau bisa yang berkualitas gitu ya Mas. Berkualitas pasti sih, harus berkualitas sih, karena itu tadi lingkungan mempengaruhi Mempengaruhi. semuanya. Benar, benar, benar. Sebelum saya tutup ini ya Mas, kan kita sudah banyak ini berbincang-bincang. Oh ya, saya ini Adi Yogi Mas, peternakan 2024. Ya mungkin Peternakan. kita masih satu lingkup ya Mas, lingkup pertanian. Masnya sumber daya perikanan, saya peternakan. Ya
Mungkin bedanya sedikit-dikit lah. Iya sih, tapi sebenarnya kalau aku lebih fokusnya di pengembangan sumber daya perairan bukan perikanan, karena Oh, kalau perikanan program studi sebelah, wow. kita Oh beda iya iya program Mas. studi aja. Mhm. Dari Mas Rian berarti dapat kita simpulkan bahwa untuk menjadi orang yang seperti Mas Rian saat ini itu janganlah takut untuk mencoba. Kita harus berani memulai, habiskan masa gagalnya, jangan jangan berkecil hati, jangan egois, jangan gengsi. Karena semua itu harus kita lalui. Semua itu akan berlalu dengan hasil yang baik tergantung dengan usaha kita gitu ya Mas ya. Oh. Untuk yang terakhir kalinya mungkin ada closing statement dari Mas Rian untuk semua pemirsa gitu Mas. Oke, mungkin closing statement dari aku nggak yang terlalu specifically atau ilmiah ya. Yang penting itu tentuin apa yang pengen kamu lakuin dan jadi versi terbaik dari diri kamu. Sometimes ketika kamu menjadi orang yang unik itu bukan menjadi orang yang buruk kok. Bahkan ketika kamu menjadi dan memilih menjadi unik dalam suatu hal, kamu menjadi suatu signature dalam diri kamu dan kamu bisa menjadi salah satu pembeda. Dan perbedaan itu bukan sesuatu hal yang buruk. Perbedaan itu juga bisa menjadi salah satu hal yang baik dan mungkin bisa kita manfaatkan untuk meraih suatu prestasi yang gemilang di masa depan gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba, lalu misal kamu gagal jangan takut untuk terus belajar. Jadi habisin jatah kegagalannya dulu, baru nantinya kamu pasti bakal dapat apa yang sebenarnya kamu cari dari dulu ketika kamu mengikuti suatu hal. Dan yang pastinya jangan lupa untuk tetap fokus sama diri kamu dan juga tetap untuk menjadi apa yang pengen kamu lakuin dan juga menjadi diri kamu sendiri. Balik lagi, jadilah versi terbaik dari diri kamu sendiri gitu. Terima kasih ya Mas. Oke, Terima kasih makasih. telah menyempatkan waktunya gitu. Saya sendiri juga sangat berterima kasih, bersyukur bisa bertemu dengan Mas Rian. Kita bisa saling sharing, saling bertukar pikiran mungkin pendapat. Dan saya banyak belajar banget nih dari Mas Rian. Aduh. Oh iya, kalau mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya Mas. Terima kasih. Semoga di lain kesempatan kita dapat bertemu kembali. Oh iya, untuk pemirsa, tetap semangat. Habisin jatah tegagalmu dan lakukan versi terbaikmu. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.